Lanjut ke frequently asked question ya, ini yang terakhir ya. Kita buat lagi. Nah, ini bisa kita copy dari sini ya, karena ini sama. Jadi kita copy aja sectionnya dari sini ke sini. Kita taruh di bawah. Kemudian tapi jangan lupa kita tutup dulu. Sorry. Nah, udah ya. Kita ganti judulnya itu frequently asked question. Kemudian yang kedua, do you need some help? Oh, dan kawan-kawannya itu. Di bawahnya itu ada accordion ya ini ya. Jadi ini ketika diklik itu membuka. Kalau yang satu membuka ya ditutup. Terus kita buatnya gimana? Sebenarnya bisa manual ya. Ya kita pakai state dan kawan-kawannya. Tapi ada library yang cukup bagus ya ini. Apa headless UI. Kalau nggak salah itu ada accordionnya. Coba cek dulu ya. Ada nggak ya? Nggak ada. Bentar. Oh, nggak ada ya? Disclosure ini namanya ya. Coba cek. Hop, 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 hop. Oke, ada ya. Disclosure ini. Kita coba yang ada nggak contoh lainnya ya? Nggak ada. Ya kita pakai ini ya. Jadi kita perlu install dulu ya. Kemudian kita copy paste saja ini. Nanti gampang lah kita sambil jalan. Installnya gimana? npm install headless UI. Sebenarnya ada juga, ada mungkin ya. Reg accordion tailwind. Nah misalnya kayak gini, ini berarti kita harus install Flowbyte-nya dulu ya. Tapi apa ya, kayak ini kan nggak terlalu banyak ngambil komponen custom komponen dari Flowbyte ya, jadi nggak perlu sampai kita harus install Flowbyte-nya kayaknya ya. Ini juga ada yang lain, Horizon UI dan kawan-kawannya. Kita pakai ini aja. Oke, kita buka terminal. Oke, sambil menunggu itu selesai ya, kita copy paste saja contohnya. Mungkin di sini ya. WEE. Ntar kita langsung aja di sini copy semuanya aja ya kayaknya ya. Semuanya aja, nanti kita edit setelah itu. Dar disclosure kita ada hero icon segala macam ya. Kita nggak pakai, kita pakainya itu uh, React icon. Mana nih? Sini aja. Ini dirapin aja dulu ya. Bawah, kemudian seperti ini. Apa ini kok merah-merah? Chevron up ini loh ya yang bermasalah. Chevron up-nya kita ganti dari React icon. Chevron up, kita nyari yang up ya, berarti yang ini ya. Kita ganti ini, dua-duanya ini. Dan kita import. Lama ya, mohon maaf ya, karena ini memang benar-benar kentang. Harusnya tuh udah gak ada error. Kita pakai harusnya belum terimport ya. Udah, CPU-nya gak dipakai ya, karena itu cuma buat mana, nggak ada. Bentar cek. Oh ada lagi ternyata di sini. Apa ini? Kita refresh. Error. Kita coba
cek apa errornya. Apa ini ya? Is not module, is not a function. Mana maksudnya? Pasti ada yang nggak beres ini. Sudah terinstall belum ya? Sudah terinstall. Disclosure. Coba sebentar. Sejak kapan ini errornya ini? Coba itu aja ya. Restart aja ya. Nggak bisa di restart. Kita npm moga aja nggak error ya. Oke, bismillah. Masih compile lama juga ya, lama tergantung spek dari device-nya ya. Kalau teman-teman komputernya bagus ya, ini biasanya itu nggak error, nggak lama kayak gini. Masih compile dan compile. Kita tunggu sambil ngopi dulu mungkin ya, ini ya kayaknya lama ini. Ngopi dulu terus sambil bersih-bersih rumah ya, sambil apa ya, baca dokumentasi, mungkin baca dokumentasi apa, headless UI. Kemudian ada apa ini, basic example dan kawan-kawannya, using render. Dar, masih error ternyata guys. Sebentar, kenapa ya? Ada masalah di headless UI-nya kayaknya ini. Bentar, harusnya itu. Kita coba install ulang aja headless UI-nya ya. Apa? Bentar. Kita coba install ulang aja. Sambil ditutup dulu ya, mungkin ya. Ada problem kayaknya di situ. Udah selesai, cepat banget. npm run dev. Karena emang kayaknya nggak ada masalah deh. Sama. Apakah ini berhubungan dengan server rendering ya? Coba kita tambahkan use client di sini. SSR-nya ya kayaknya ya, nggak tahu ya. Nanti coba teman-teman juga apa namanya, cari tahu sendiri ya. Oke, sebentar, ini kebalik ya. Dan harusnya itu dia ke bawah dulu baru ke atas, ke bawah dulu baru ke atas. Berarti ini sebenarnya itu bukan pakai down ya, tapi pakai yang up. Mana tadi iconnya? Ini ya, pakai yang down. Down. Oke, kita hapus yang gak kita pakai ya. Oh, ternyata udah hilang dengan sendirinya. Nah, set asik, set asik. Terus, ini lebarnya itu segini ya sebenarnya. Berapa ini ya?
800 ya. Jadi kita modifikasi itu dulu, ada lebarnya itu dia menyesuaikan. Sebentar, ini div-nya itu ngikutin ini loh ya. W full max W ini jangan pakai MD ya, mungkin pakai XL ya. Gitu. Kayaknya kurang lebar lagi ya. 2XL. Terus sebenarnya ini kita hapus saja yang ini. Terus ini atau 3 mungkin ya. Segitu lebar, kurang ya, harusnya 4 bahkan mungkin ya. Kebanyakan. Ya, jadi ya mungkin karena spek kentang tadi ya, jadi dia tuh sebenarnya udah nggak error lagi, cuma masih ngerasa error. Nah, gitu. Itulah kira-kira kekurangan dari laptop kentang. Nah, gini kan? Oke. Sekarang kita tambahkan dulu margin buttonnya itu 70. Dari mana? Dari sini. Margin buttonnya itu 70 pixel. Terus di sini kan white. Ini sebenarnya itu backgroundnya nggak usah ada ya. Ini nggak usah ada background white. Paddingnya juga nggak usah. Roundednya juga nggak usah karena kita nggak butuh itu. Tuh ya. Nah, kita cuma butuh ini aja gitu ya. Nah, apa ini kok gitu? Nah, nanti bisa diperbaiki. Nah, ini yang harus kita styling ini. Ini tuh harusnya backgroundnya itu bukan putih gini ya. Itu purple. Jadi ini backgroundnya itu adalah dark gitu. Terus tagnya itu ini hovernya itu kita hapus saja untuk backgroundnya ya. Kemudian teksnya itu text like. Terus ada border radius ya. Border radius apa sih? Border. Nah, ini warnanya kayaknya primary deh. Primary. Coba cek. Nah, terus teksnya itu nggak pakai. Oke, nanti kita ganti juga ya. Ini loh nggak pakai panah. Tadi udah diganti chevron, ternyata ini plus sama minus. Nanti kita ganti. Terus paddingnya itu 23 padding X nya itu 32 pixel, padding Y nya itu 22 aja ya, 22 pixel seperti ini. Oke, terus ada agak mirip ya. Ini untuk titlenya itu dia Popin bold, jadi dia font bold, itu nggak medium tapi bold. Teksnya itu jangan SM ya, kita teksnya tuh biasa aja. Oke. Nah, sekarang ikonnya itu kenapa kok? Oh, ini ya tag purple ini. Terus, nah ini yang problem ini ya. Ini ketika dibuka itu dia itu coba cek dulu ya. Ini kok agak masuk ke dalam ya. Oh, panelnya ini ya. PX tag gray ini tagnya gak usah diatur ya. Segala macam. Tag like-nya juga nggak usah di itu kan sudah ada settingan dari atas, dari pusat.
tag SM nya juga gak usah. Nah kayak gitu kan jadinya. Nah problemnya adalah sebentar, ini kok mepet harusnya. Nah problemnya adalah ketika kita klik itu dia nggak tercover oleh border radiusnya gitu loh. Beda dengan ini kan jadinya itu dia baik itu title sama deskripsinya itu kan terbungkus oleh border radiusnya ini. Nah ini kan enggak. Kalau kita aplikasikan ke seperti ini ya, misalnya, waduh bingung aku. Ini kayak gini, border primary, nanti jadinya aneh. Nah, malah kayak gini. Oke, berarti ini kita perlu nambahkan bordernya itu di mana? Di atas sini ya. Jadi ini kita buat div. Ini ya. Kemudian di sini kita buat class name border radius. Border, bukan border radius ya, border aja ya. Border itu purple. Oh, kok purple sih? Primary. Nah, kayak gini ya. Jadi itu ada border yang membungkus semuanya. Kemudian kan border radiusnya itu kita ikutin aja rounded LG ini ya. Rounded LG ini. Nah, kayak gitu kan ya. Nah, ini apabila dibuka, ini yang dalam itu dia tidak muncul. Gimana caranya? Oke, kita nah ini aja ya. Kita buat ini menjadi string literal ya. Dulu ya. Sampai mana ini? Sampai sini. Gini ya. Kenapa masih ada merah-merahnya itu? Hilang, telat lagi kan. Nah ini ketika dia buka maka bordernya itu nggak ada gitu aja ya. Ketika open itu kita ganti ini string kosong. Ketika terbuka maka kita kasih border seperti ini. Nah nah gini ya. Terus yang bawah yang mana tadi? Mana tadi ya? Ini yang atas ini juga sama ya. Nah ini kan kalau teman-teman lihat ini kan ada double border ya. Ini ada border di dalam, ada border di luarnya. Bordernya ini dan border ini numpuk semua ketika itu ditutup. Maka kita perlu hilangkan ketika itu tertutup. Ini sama ya, kita pakai kayak gini string ya. Kita terus apa namanya, string literal atau apa gitu ya. Ketika ini open, ketika buka maka kita tambahkan class border, ketika tutup maka kita ganti aja string kosongan gitu. Nah ini kan set mana tadi, oke. Terus apa lagi nih, ini kita rapikan dulu. Untuk ini kayaknya terlalu jauh untuk marginnya ya. Ini kan sebenarnya itu marginnya milik ini ya. Ketika ditambahkan ini bertambah juga dengan marginnya ini. Maka kita hapus padding ya. Dalam hal ini paddingnya milik title ini ya. Kita hapus padding bawahnya ketika itu terbuka. Mana padding bawahnya? Padding Y ini ya. Sebentar. Berarti ini ganti aja padding top ini ya. Kemudian kita buat ketika open itu kosongan. Ketika dia terbuka itu padding buttonnya adalah 22 pixel. Ini ya, banyak sekali, ini root ya. Maka sebenarnya itu bisa pakai library name-nya class name ya. Apa, class CLX apa namanya.
Loh, oh enggak. Sebentar. Ketika dibuka padding buttonnya itu dua-dua. Coba cek cek lagi. Oh, bener kan dah. Set set set. Nah, terus ini kok beda ini. Apa namanya? Padding padding X-nya itu berapa yang atas itu? Nah, ini harus samakan ya. Tuh, sebentar. Oh. Padding X kok kenapa dia tuh lebar banget? Apa paddingnya? Sebentar. Dia itu ada di sini ya. Di sini tuh nggak ada padding sama sekali. Settingan paddingnya ada di sini. Padding X-nya 32 cm harusnya ini. Coba ini kalau dikosongin nggak ada padding X-nya ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, oke. Berarti ada bawaan padding sendiri dari apa ya? Dari mungkin dari disclosure-nya ini ya mungkin ya. Jadi ini mungkin tambahin padding X-nya tuh jangan sampai 12. Kurang. Bentar, kita cek dulu ya. Misalnya ini saya hapus, padding X-nya saya hapus ya. Kemudian ini padding X-nya juga saya hapus. Nah, anehnya kenapa yang bawah, yang atas itu dia punya padding, yang bawah punya padding. Disclosure panelnya ini dia punya. Cek aja ya, di inspect aja. Oh, aneh ini ya. Gede banget. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, di sini tuh. Nah, ini dia punya padding. Dari mana asalnya? Padahal nggak ada padding sama sekali ya. Coba cek di stylenya. Kalau di sini, nah ini juga nggak ada paddingnya. Ini nggak ada paddingnya. Nah ini, kok ada paddingnya ini? Ada marginnya loh maksudnya tuh, ada margin kiri kanannya loh. Coba kita margin 0. Gak efek juga ya. Oh, apa di sini? Sebentar. Di sini kita buat aja padding 0. Juga nggak ngefek ya. Padding 0. Padding right. Nah, nggak efek juga ya ini. Dari mana ya stylingnya ya? Ini kok bisa kayak gini ya? Aneh banget. Apa ini text center ya? Coba sih. Jangan-jangan iya. Text left. Astagfirullah. Bener ternyata. Oke. Sampai mana tadi? PX-nya 32 pixel. Kemudian ini juga. Enggak
berpengaruh. Oke, sudah ya. Ada PR lagi nih. Di atas ini masih beda ya. Ini untuk padding topnya yang title ini dengan padding buttonnya yang teks ini ya. Ini teman-teman, saya kayaknya nggak cut ya untuk handling error-error kayak gini ya, karena memang sebagai developer itu yang kita butuhkan itu adalah ketika ada masalah itu gimana cara kita menyelesaikannya. Misalnya jadi teman-teman misalkan udah tahu nih, wah tadi itu sebenarnya problemnya ada di text centernya itu, teman-teman bisa langsung skip aja ya videonya gitu ya. Jadi error-error yang kita temui selama video ini kita nggak cut ya, saya nggak cut. Kenapa? Karena memang kadang itu yang developer butuhkan, programmer butuhkan itu adalah cara kita mengatasi error yang kita temui gitu ya. Jadi kalau kita cari tutorial terus kemudian mulus gitu ya, nggak ada kendala sama sekali, itu malah kadang itu mengkhawatirkan. Kita nyoba sendiri kadang ada errornya gitu. Terus gimana cara kita menyelesaikannya kalau kita nggak pernah belajar untuk handling errornya gitu ya. Oke, terus apa tadi? Nah, ini kan beda ini. Udah kelihatan beda ya. Jadi padding atas sama bawahnya itu beda. Itu masalahnya ada di mana? Tadi sini. Ini beda. Karena ini padding buttonnya 2. Kemudian yang ini itu padding bawahnya 22 pixel. Ini yang buat beda. Maka kita sesuaikan aja. Padding topnya itu dari button ini sama dengan yang dari panelnya ini. Artinya kita ganti aja ini. Gini ya. Nah, ini insya Allah sama ini. Nah, udah sama kan ya. Set. Oke. Nah, ini ada redundancy ini. Logical di sini ya. If di sini ini kita gabung aja ya. Karena ini ini kan dua-dua ini kan sebenarnya nggak saling kontradiksi ya, dia sejalannya. Artinya ketika dia terbuka itu nggak ada class name yang diaplikasikan, ketika dia nggak terbuka atau tertutup maka dia itu ada kelas. Jadi kita gabung aja, bordernya kita naikkan ke atas, cut, kemudian ini kita hapus. Artinya lebih simple lagi ya, dengan hasil yang sama gitu. Nah, oke. Terus apalagi kita ganti ya, plus min ya. Ini bukan minus plus tapi plus min. Ketika buka kita render ini apa namanya, simbol plus. Kalau ketika dia tertutup kita simbol bisa kebalik ya, ketika tertutup simbol plus, ketika terbuka simbol min. Cari dulu plus sama min. Oke. Plus. Nah ini kita perlu ubah ya, logiknya kita ubah. Jika terbuka itu kita render sorry. Ketika terbuka kita minus ya, minus gini. Ketika tertutup plus. Nah ini kita gak perlu transform apa lagi ya, mungkin kita size nya aja kita kasih di sini aja, size nya 20 gitu ya. Teksnya harusnya mengikuti yang boom. Oke. Hap set. Oke. Selanjutnya kita hapus saja yang bawah ini karena nanti kita akan mapping ya. Tapi kita buat dulu datanya. Datanya namanya fact export fact data. Astagfirullah, sama dengan hanya ada title saja. Jangan title ya, question aja. Question sama answer. Isinya apa? Isinya di sini ya.
DC-nya ada. Oke, ini mungkin saya cut atau saya percepat ya, karena ini redundansi. Jadi saya yakin teman-teman sudah pastilah bisa melakukannya ya. Oke, ini sudah selesai. Kita langsung aja ekspor. Fake data. Kita langsung aja ambil di sini ya. Oke. Fake data. Map. Aduh, salah panahnya lagi. Yang kita map apa? Yang kita map adalah disclosure ini. Oke, kita pastikan kita punya key di sini ya, biar dia nggak merah-merah. Fact.id. Kemudian yang kita ganti apa? Ya ini aja, ini apa namanya? Pertanyaan sama jawabnya. Fact.question. Kemudian yang ini adalah answer. Oke, kita cek ya. Set. Oke, set. Problemnya hanya ini ya, nggak ada gap sama sekali ini. Marginnya padahal ini ada. Berapa ini? Kita buat grid aja 26 pixel ya. Di sini mana? Di sini kita buat grid aja. Grid, kemudian grid kolomnya adalah 1, gapnya 24 pixel. Nah, bisa juga pakai margin bottom ya. Cuma lebih enakan pakai ini kayaknya. Set. Oke.